Halo, aku Alessia, sekarang kuliah di UPH, lagi kuliah kedokteran, sekarang lagi koas. Tahun 2014 pernah terpilih jadi Mbayu Persahabatan Kota Malang. Paling baru ini aku jadi Abang None Jakarta Selatan tahun 2020, finalis. Thank you. Action. Gayung bersambut, bertemu kita lagi dengan The System. Mantap, Bun. Oke, Erik. Hari ini spesial sekali, Erik. Hari Spesial. ini cerah sekali. Hari ini Friday Amin loh. Hari Dan ini juga hari ini bintang tamu kita sungguh sangat spesial. kita datang langsung dari Jakarta. Wow. Dan dia ini adalah seorang sedang meniti karir di dunia kedokteran juga. Kedokteran juga. Lalu juga selalu berbahagia. Selalu berbahagia. Dan dia adalah Alessia Wineni. Halo, Les. Halo. Halo, tas dulu dong. Halo. Dan Mas dia Erik, ini Mas pernah Edi. Kakang Mbakyu 2014 Iya. mewakili Malang Malang. pastinya. Yang terbaru dia juga masuk finalis Abang None. None 2020 Jakarta Selatan. Iya. Cantik banget Iya. kan? Terima kasih. Gimana kabarmu, Terima Les, kasih hari ini? banyak. Baik. Hari ini kita tadi yang sudah dijelaskan oleh Blontang, kita akan bahas soal kecantikan. Dan banyak ya wanita-wanita tuh ingin mengikuti kontes kecantikan. Dan kita tuh ingin membahas seluk-beluknya. Apa aja sih? Cerita-cerita apa aja itu di sana ya? Kita mulai langsung Kita saja. mulai langsung saja. Oke, Ales. Oke. Mulai. Mas, Pertama kali Iya. kamu mengikuti ajang kontes kecantikan yang katamu tadi beauty pageant. Nah, itu kapan? pertama kali banget itu sebenarnya tahun 2012. 2012. Ya, oke. itu ikut majalah, jadi ikut Gadis Sampul. Gadis Sampul apa itu? Gadis Sampul majalah Gadis. ya. Iya. Oke. Itu waktu itu kepilih jadi semifinalis. Ya, Sampai semifinalis semifinalis. aja. Terus pas lagi SMA kelas 3 itu ada kakak-kakak dari Kakang Mbakyu ke sekolah, biasanya promosi kan kayak gitu. Terus nawarin, dari situ juga akhirnya nyoba pertama kali ke Kakang Mbakyu yang duta wisatanya Kota Malang. Itu kemarin sampai ke Mbakyu Persahabatan tahun 2014. Terus yang terakhir ya udah yang ini kemarin Abang None Jakarta None, Selatan iya. tahun 2020. Oke. Gitu tuh apa sih yang mendorong kamu untuk akhirnya oke, aku ikutan nih kontes ini. Apa tuh? Sebenarnya kalau yang tadi mulai dari Gadis Sampul itu yang nyuruh mama. Oke. Ya. Mungkin mama tahu potensi kamu ya. Wah, anakku ini. Katanya sih ya apa biar pede juga, Oke. biar bisa berani ngomong di depan umum, biar bisa berani apa ya ketemu orang-orang, biar pede pokoknya intinya gitu. Awalnya dari mama, terus kemarin Kakang Bayu itu juga karena diajakin sama itu senior-senior yang datang itu katanya karena tinggi, pertama karena itu sih, kamu kan tinggi ya coba aja kayak gitu. Halo, Les. Kayak mengikuti kontes-kontes kayak gitu tuh kayak Kakang Mbakyu. Lalu juga misalnya tadi apa? Lalu Majalah Gadis. Majalah Gadis. Itu syaratnya apa aja? Apa ada syarat khusus itu, Les? Itu sebenarnya nggak ada syarat khusus yang harus apa Kayak ya tinggi harus strict gitu apa kayak enggak sih, cuma paling biasanya kan soalnya mereka itu mintanya cuma kirim foto terus nanti ya udah nanti dari foto itu bakal diseleksi sama jurinya kayak gitu, itu masuk apa enggak baru nanti masuk ke tahap wawancara kayak gitu. Oh, Jadi berarti kalau untuk awal kayak dari akademi. Enggak, dari- aha. Oh, enggak ada. nggak ada, jadi semua bisa Jadi paling misal gini. Ada orang cantik tapi Iya. non akademis lah. Iya, akademia. iya. Tapi cantik dia, pandangan. Ada di tempat sampah. Cantik. Di tempat sampah. Cantik dia. Terus iseng aja, gembel. Kita kirimkan. Itu bisa aja keterima berarti. bisa Oke. bisa. Oh ya? Iya, kalau secara peraturan awal gitu tadi itu cuma mintanya foto paling usia. Usianya disesuaikan kan, kalau kayak gadis gitu kan mulai usia 13 sampai
berapa ya, 20 apa 18 kalau nggak salah gitu kan. Kalau kakak Mbak Yu dari mulai 16 sampai 25 tahun kayak gitu. Jadi paling sesuaiin syarat kayak gitu, terus submit aja fotonya siapa aja sebenarnya boleh. Kalau masuk tuh, wah keterima nih kayak kamu. Setelah itu wawancara. Iya. Yang ditanyakan apa lagi misalnya? Nah, macem-macem. Kalau di yang aku pernah sih kakak Mbak Yu itu lebih ke dia pariwisata, terus ke pemerintahan, sama biasanya personality, itu yang penting gitu Jadi kan. nggak cuma kecantikan aja, Iya. tapi behavior, Itu termasuk. terus habis itu wawasan. Wawasan. Ya berarti intinya gini, Tan. Nggak harus cantik aja berarti ternyata. Iya. Cukup sulit Bener berarti ya. banget, bener. Apakah akhirnya fisik itu adalah penunjang utama sebenarnya? Kalau menurutku, kalau menurutku sebenarnya cantik itu kan relatif ya. Iya. Maksudnya, A itu seperti ini, tapi belum tentu itu dinilai Menurut Erik Mas Erik ya. cantik kayak gitu kan, abstrak banget. Tapi Alex cantik nggak? cantik. Sama berarti. Nah kayak gitu tuh, menurutmu yang sering ikutan tuh syarat utama nggak sih? Jadi mutlak yang cantik pasti lebih gampang lolosnya kayak gitu apa gimana tuh? Kalau sudah aku kan udah beberapa kali ikut ya, terus udah ngelihat junior-junior juga waktu pemilihan segala macem. Menurut aku yang paling penting tuh bukan fisik yang harus simetris, pipinya kiri kanan harus simetris, hidungnya harus mancung, matanya ya kayak gitu enggak sih. Menurut aku yang paling penting itu sebenarnya well groom. Well groom itu gimana kamu berpenampilan gitu. Itu yang menurut aku penting banget gitu kan. First impressionnya itu bakal lebih menarik. Nah, kita menilai dari situnya. First impression itu kan penting banget itu tadi kan. Itu sih. Ya bener kayak tadi tuh, kalau misalnya ada cantik tapi gembel. Terus kayak ayo, Iya. cuman kok ngene. Tapi Iya. kan bisa diedit. Maksudnya ntar dipacai. Enggak, ya itu tadi first impression tadi Iya, ya first kan. Saat kamu impression. mengirimkan dan fotonya ternyata cuman gitu ya udah pasti lewat ya kayak. Nah, kayak gitu sih. Kayak misalnya tadi si cewek yang gelandang tadi ya misalnya tidak apa-apa. Gembel. Gembel ya. Cewek gembel tadi misalnya dia cantik, simetris segala macam, tapi ketika dia submit foto mungkin bajunya nggak rapi atau nggak sesuai dengan dress code yang diminta, nggak bakal lolos juga gitu. Terus Res, kayak ada stigma nih masyarakat. Terus pipi kan bilang kan, kayak ini kontes ini hanya menonjolkan cantik aja. Kamu setuju nggak? Nggak, sangat tidak setuju. Sangat tidak Iya. setuju ya. Iya. Why? Karena ya itu tadi, kita ketika sudah di dalam itu diminta buat bisa banyak hal gitu. Kayak pengalaman waktu di Apnon itu kita malah dinilai dari 7 hal. Psikologi, pengetahuan tentang budaya Betawi, terus bahasa Inggris, terus gimana berkomunikasi, public speakingnya gimana, habis itu marketing, jadi kayak ya gimana kita mempromosikan diri sendiri, habis itu apalagi ya, pokoknya ada 7. Dia kan kamu tadi bilang harus memahami budaya Betawi. Kamu sendiri bukan asli Betawi Ya. masalahnya. Waktu Terus Kakak gimana? Bayu juga bukan asli Malang. Gitu. Sisi, kamu asli mana? Bukan asli Malang. Bukan asli Betawi ya tangga. Tapi masuk di wilayah Nah, itu. makanya berarti kan harus ada memenuhi aspek-aspek lain yang bisa kamu kejar gitu kan gitu. Misal kamu bukan asli Malang tapi ikut kontes di Malang, kamu bukan asli Jakarta tapi ikut sampai mewakili Jakarta Selatan, kayak gitu emang bisa ya? Tergantung itu tadi peraturannya. Kalau memang dia memperbolehkan orang dari luar daerah buat daftar, ya berarti boleh. Boleh. Kalau kayak misalnya Miss Indonesia atau Putri Indonesia, setauku sih kayak misal Kakang Mbak Yu menang nih, terus dia mewakili Malang naik ke Jawa provinsi Timur, Jawa iya. Timur akhirnya ke bisa. Putri Indonesia itu Iya. kan jenjangnya kayak gitu ya kayaknya ya. Nggak harus sih. Oh, nggak harus. Tapi Harus orang-orangnya aja. itu aja juga sih. Cuma nggak yang harus habis dari, kalau ke Jawa Timur kan namanya Raka-Raki. Dari Raka-Raki ke Putri Indonesia nggak. Berarti kalau kayak gitu Putri Indonesia pun orang umum bisa ya? Putri Indonesia orang umum bisa ikut. Kalau masalah tadi Duta Wisata itu biasanya paling maksimal tuh sampai tingkat nasional. Jadi ke Duta Wisata Indonesia. Jadi dari wilayah kota, provinsi, terus ke nasional. Memperkenalkan diri Pasti kan ada gimana? Yang kata marketing tadi tuh loh. Dari Jakarta Pakai Selatan. Oh ya,
apa ya, kalau marketing tadi tuh gimana cara ngomong di depan umum aja sih, nggak yang harus Contoh dong. kalau kalau Ini Kakang- bayangan semua nih, nggak ada orang di sini. kalau Kakang Bayu tuh Ayo, Masar. Baru kita. Tony G. kalau Kakang Bayu Coba. kakinya itu harus kayak gini kata. Oh, ada contoh kaki. Kakinya. Contoh. Kakinya harus gini, Oke. terus berdirinya rapet. Oke. Ini kalau Kakang Bayu, Harus gini. Kakang Bayu gini toh. Oke. Terus Kalau nggak apa? salah ya, nggak ada. Ada. Jadi inilah Kakang Bayu Kota Malang gitu. Kakang kakangnya itu biasanya paling kayak gini toh, ya. Kalau Mbak Yunya gini. Kalau di Abang None ini yang khas. Kalau Abang kan yang Assalamualaikum. Oh, gitu ya. Terus. Dah, nonenya itu kalau di aku harus gini, mendak sampai ini abang. Jadi kalau abangnya gini, kita harus kepalanya di bawah abang. Oh, di bawah. Oh, di Iya. daerah ini. Kalau abangnya Ya, abangnya lebih tinggi. enggak, soalnya abang kan mau gini, tapi Oh, kita kan iya, ya iya. jadi biar nggak kepentok. Gini, semisal kalau yang nonenya lebih tinggi daripada abangnya. Itu Ha- gimana? Nah itu gimana? kita harus bisa mendak serendah-rendahnya. Jadi waktu itu aku bener-bener latihan mendak itu sampai yang bener-bener segini, pakai high heels kan? pakai high heels Dan ketat ya. dan pakai Kebaya crop, itu pakai kan? dan itu waktu itu latihan kita disuruh mendak kayak gitu 45 menit. Oh iya, 45 menit. Nggak apa-apa itu workout itu. Iya, sekalian workout. Ya kan? Apa sih tantangan terberatmu selama mengikuti kontes kecantikan itu, Les? Pengalaman menarik sekaligus tantangan terberat. Oke. Waktu ikut Abang None kemarin itu aku sambil kuliah. Abang None itu karantinanya dilakuin tiap hari jam 4 sore di kantor wali kota Jakarta Selatan. Aku kuliahnya di Tangerang. Gila. Transportasinya naik Transjakarta. Jadi ya udah tiap hari aku selesai karantina itu jam 1, jam 12 atau jam 1 malam. Jam 4 pagi aku balik ke Tangerang buat kuliah. Terus jam 12 ke kantor wali kota lagi, ulang lagi sampai jam 1 Itu malam. biaya transportasi dari wali kota juga. Dari diri sendiri. Kan belum menang. Iya, iya. Itu apa aja sih yang dibekalkan untuk kalian finalis atau pesertanya itu? Itu tadi 7 bidang Oh, kalau di Abang None ya. Kalau di sebenarnya di Kakang Bayu juga kurang lebih sama. Cuma kalau di Abang None anaknya kan udah langsung ada 7 topik itu kan. Oke. Tapi itu tadi 7 topik. Oh, jadi udah ada kurikulumnya Pemerintahan, kayak gitu iya, ya? Oh, ada. oke. Ke pemerintah Jakarta, iya tadi tambah itu. Setelah kayak gitu tuh akhirnya ada tanggung jawab finalis putri Jakarta Selatan itu. Tugas dan tanggung jawab. Ada. Ada. Apa seperti apa contohnya? Biasanya kita dikasih kontrak sama dinas, dikasih kontrak biasa 1 tahun sama dinas buat kerja sama dinas, dan ya udah dari situ kita bakal mengikuti arahan dari dinas. Dinas butuh kita buat apa aja, misalnya buat MC, buat ngisi acara apapun, bikin acara, mau mendampingi para pejabat, ya jadi protokoler ya namanya, ya itu gitu sih mas. Relasinya bisa luas kamu tuh. Les. Iya. Tapi juga nggak gratis kan? Setelah menang itu kamu akhirnya dapat disuruh MC, terus habis itu disuruh dampingin tamu kayak gitu tuh, tapi nggak gratis kan? Maksudnya Dibayar kan tetap? Dibayar kan? Tentu saja. Nah itu kira-kira bayarannya aku tahu mas. Berapa? Oh, ternyata 2 digit. Antara 10 sampai 35 juta. Oh, gila. Coba ya kira-kira. Banyak loh. Iya. Jadi dia tuh seperti menabung awalnya, kayak nabung dulu Iya, iya, kan, iya. kan biaya sendiri kan dulu. Kan kalau udah jadi, udah jadi. Balik modal. Cuman akhirnya nggak jadi lah sih ya ini ya. Masih Iya. Terus lanjutannya nggak ada ntar. Buat yang 2020 yang Abang None ini nggak ada. Tapi Itu ya masih stop di kerja. situ, gitu kan? Tapi masih dikasih tugas. Oh, masih ada untungnya. tugas-tugas itu Ya, masih ada. tugas yang tadi jadi macam-macam itu. Kakang Bayu nih Hah? yang setauku juga gitu, yang tahun 2020 kemarin akhirnya nggak jadi diterusin gitu. Baru nih tahun ini bakal ada lagi Ada nih Kakang lagi, Bayu. iya. Jadi kayaknya aku lihat di Instagramnya Kakang Bayu kemarin juga udah kepilih finalis-finalisnya, terus bakal kontesnya itu bakal diadain dekat-dekat ini juga. sih. bener. Tuh. Tugas terakhir apa berarti? Aku kemarin Ya, Bang itu mendampingi acara apa ya, hari kebersihan. Ya, hari kebersihan kalau nggak salah.
kamu ikut bersih-bersih gitu. Terus habis itu di situ acaranya buat kasih penghargaan ke orang-orang yang udah berkontribusi dalam bidang kebersihan di DKI Jakarta gitu. Tak pikir ikut bersih-bersih. Tapi kadang, kadang kalau memang ada acara yang minta kita buat ikut kayak gitu, ikut. Ikut. Top, Iya. top. Setelah kamu menang, kontribusi si Ratu Kecantikan ini, pemenangnya oke. ini apa sih buat sosial masyarakat tuh? Dari kamu dulu deh. Dari pribadi kamu dulu. Menurutmu? Aku ke sosial masyarakat apa ya? Ya belajar buat menerapkan apa yang udah aku pelajarin tadi, misalnya buat selalu senyum, buat selalu ramah ke orang, itu kan basic banget dan penting banget di beauty pageant gitu kan. Buat apa ya? Harus selalu well groom itu tadi, harus selalu memperhatikan penampilan, kayak gitu-gitu sih itu. Ya, nggak tahu kontribusinya untuk masyarakat besar apa enggak, tapi kayaknya ngaruh juga sih. Iya. Kayak lihat kamu yang selalu senyum. Oh, hai. Coba lihat Mas Tony. Mencucuan. Bisu. Terus selama mengikuti kontes kecantikan, pernah dengar nggak sih kayak misalnya ada kontestan-kontestan tuh yang akhirnya nyokok biar menang lah, terus atau misal ternyata si kontestan ini, peserta ini adalah ternyata ponakannya wali kota nih, terus akhirnya diberi akses yang lebih mudah untuk dia, kayak gitu. Kamu pernah dengar nggak sih? pernah. Oh ya, dan itu ada ya? Pernah, tapi kalau aku pribadi orangnya nggak mau lihat, maksudnya ini ngurusin. nggak terlalu itu ngurusin, adil. tapi denger sih ada aja pasti gitu. Terus kamu juga ngerasa nggak sih, maksudnya, oh iya ya, si A ini ternyata digampangin ya, ternyata si A ini dikasih fasilitas lebih, kamu kerasa itu juga nggak sih? Kalau sepengalamanku nggak pernah sih, Oh, nggak pernah ya? nggak Jadi- pernah ada yang kayak gitu. Oke, jadi mereka panitia juga bersikap adil Iya, gitu ya? Oke. Terus kayak pas kayak di bidang kontes kecantikan gitu, masih nggak ada pertanyaan tergila dari juri? Nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti Iya. pertanyaan formal semua ya. Seputar itu tadi aja, topik tentang diri sendiri, cita-citamu di masa depan. Sebenarnya gampang kok pertanyaannya. Pertanyaan pribadi nggak ada. Contohnya. Aku terlalu Oh, mau pertanyaan pribadi. Contoh misalnya gini deh, Ales, oke, kamu siap nggak kalau misalnya kamu menang berarti 2 tahun ke depan kamu nggak boleh pacaran, nggak boleh menikah, misal gitu. Pacaran Belum lah. pernah ada pertanyaan kayak gitu sih. Oh, karena- Semisal itu. Oh, semisal. Ya, ini sih, kita kan ikut itu udah tahu komitmen bakal ada kerja, ada peraturan dan segala macam. Jadi ya mau nggak mau, kalau aku sendiri ya iyain aja. Karena udah Karena itu udah ada rulesnya. udah Konsekuensi kamu komitmen, ya, Bang. konsekuensi, udah komitmen aku dari awal daftar, aku mau ikut ini kan berarti udah mikir harusnya ke depannya kayak gini gitu. Tapi nggak ada yang pakai begini-begini. Kalau Miss Indonesia kan ada kan? Itu nggak ada kamu. Ya ada. Putri Indonesia juga nggak ada. Ada. Putri Indonesia ada emang? Enggak. Dulu ada. Oh akhirnya dihapuskan. ya? Kalau Miss World. Miss World, terus Miss Universe. ya Miss Universe itu baru. Ya. Tapi semisal kalau kamu keterima Miss Universe, mau kayak gitu-gitu Les. Aduh, itu tadi sih, udah komitmen, udah tahu kan bakal kayak gitu. Kalau emang udah daftar dari awal berarti udah tahu bakal melakukan itu juga, ya udah. Kamu setelah mengikuti banyak ajang beauty pageant itu akhirnya merubah cara memandang kehidupan ini nggak sih? Pasti sedikit banyak bikin karakter juga kan, mempengaruhi perubahan karakter juga. Aku tumbuh dengan ngelewatin hal-hal kayak gitu, dengan aku cuma di rumah aja misalnya kan pasti beda kan. Jadi pasti sedikit banyak ada merubah itu. Cuma paling yang kerasa banget misalnya kayak lagi presentasi, harus presentasi atau harus ngomong di depan umum jadi lebih gampang, Oke. lebih enak Kamu aja bisa gitu, lebih menguasai pede. audiens lah ya. Ya, bisa lebih gitu, karena- pede. Kita lanjutin lagi ya, pertanyaan lagi ya, Tang ya. Oke, Les, sikat nih. pengalaman terseru selama kamu mengikuti kontes kecantikan nih, Les. Apa kira-kira? Yang paling mengenang mungkin? Apa ya? Kalau di Kakang Mbak Yu mungkin ya. Di Kakang Mbak Yu pernah ikut jadi festival apa ya? Lupa. Pokoknya itu jalan dari Balai Kota sampai ke MOG.
Jalan kaki. Jalan kaki Rame-rame. rame-rame. Oh, Itu oke. seru sih, sama teman-teman seangkatan sama-sama Kakak Mbak Yu semua pakai baju Kakak Mbak Yu itu. Terus Pakai kita- kebaya gitu? Iya, pakai kebaya. Oh, serius? Terus Dari pakai pakai sok. tetangga Iya, gitu? iya. Lumayan loh ya. Lumayan. 2 kali sepanjang Jalan Ijen juga pernah. Terus ngapain aja itu? Acaranya itu? Jalan-jalan toh. Cuman jalan gitu aja. Ini festival pawai. Oh, pawai. Ya, jadi ada orang-orang di halo gitu. Oh, tamu gini-gini. Iya. Iya. Oh. Menyenangkan Coba sih. gini gimana dulu? Enggak lah gini Oh, ya. gini. Mungkin untuk Mas Gentong dan Mas Otang ada pertanyaan untuk Ales nih. Pengen nanya. Ada skandal selama mengikuti kontes kecantikan. Apa ya? Pernah Cerita skandal gitu. Pernah aja sih, tapi junior. Jadi setelah pemilihan, untungnya setelah pemilihan nggak tahu ya disebut skandal apa enggak, karena kan sebenarnya dekat sama orang tuh hak juga kan. Iya, oke. Jadi setelah pemilihan dia sering keluar sama juri kayak gitu. Salah satu kontestan Cowok apa cewek? kontestan cowok. Cowok. Keluar sama? Juri. Jurinya cowok apa cewek? Cowok. Oh, iya. Ada kekinian sekali loh ya. Namanya benar-benar skandal. Skandal. Ya. Tapi aku nanya rata-rata, apa namanya? Rata-rata cowok yang ikutan kayak kontes-kontes gitu emang agak lembeng gitu apa gimana sih? Enggak, tapi ya ada gitu. Kebanyakan gitu ya pasti ya? Kayaknya. Enggak juga sih, ya? enggak juga. Cowok cantik. Cuma yang bener-bener manly gitu ada kok. Tapi tetap seneng cowok juga ada. Enggak. Oh, enggak. Intinya di dalam situ orangnya berbagai macam, dari berbagai macam background gitu sih. Jadi seneng sih ketemu orang macam-macam gitu. Oke. Dengan mengikuti kontes kecantikan itu sebenarnya menurutmu memudahkan langkah untuk masuk dunia entertainment nggak sih? Misalnya akhirnya jadi gampang jadi artisnya lah kayak gitu. Iya nggak sih? Tergantung dia motivasinya apa mau ikut itu tadi kan. Kalau kayak misalnya aku ya nggak pengen jadi artis atau jadi apa kayak gitu kan. Jadi ya aku mempergunakan privilege setelah mengikuti acara ini buat hal lain, misalnya relasi, buat di senior di rumah sakit, apa nanti ketemu calon-calon pasien kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau memang, jadi sebenarnya kalau tadi dibilang memudahkan, bisa aja dipakai memudahkan untuk bidang apapun yang diinginkan gitu. Jadi nggak cuma entertainment gitu. Mau dia ke pekerjaannya, mungkin dia pengen berkarir di kedinasan misalnya, itu juga memudahkan juga. Gitu. Jadi, Ales itu so wise loh. Sistemnya. Pernah nggak gugup dalam menghadapi sebuah ujian yang diberikan oleh kakak Mbak Yu atau mentor-mentor yang jelas pernah, iya jelas keter gini ya? pernah banget. Yo cara enggak itu ngatasinya juga. gimana? Belajar tentang topik itu, kayak misalnya waktu Apnon itu ada pertanyaan tentang kepemerintahan DKI Jakarta. Itu kita benar-benar harus tahu banget semua tentang kebijakan Bapak Anies Baswedan pada saat itu. Pokoknya benar-benar harus menguasai dia sekarang lagi mau memutuskan apa. Terus menurut dia keputusan tentang topik A, B, C tentang sampah, tentang kebersihan, tentang apapun itu gimana kayak gitu, kita harus belajar dan kita harus tahu. Jadi itu kan harus Harus tahu ya. Belajar. Tapi pernah nggak keplicuk gitu salah ngomong gitu pas kayak gitu? pasti pernah, bukan kepleco ya, apa ya? Apa keplicuk? Salah apa? Apa ya keplicuk gitu? Iya kepleset, Kepleset ya, kan? salah ngomong gitu. Iya, pernah aja sih, bukan salah ngomong sih, tapi lebih ke nggak sesuai topik gitu. Iya, jadi kayak agak melenceng mungkin dari topiknya. Kita punya sedikit permainan ya. Yoi. Sedikit permainan kecil untuk Alicia Wene ini. Ini adalah namanya pilih-pilih. Pilih-pilih. Tebang pilih. Oh iya, pilih-pilih. Kita udah melakukan riset. Riset. 30 hari kita melakukan 30 hari. Pertanyaan pertama ini. Pilih mana? Coba buncit atau six pack? Six pack. Kenapa? Kenapa? Karena berarti dia olahraga berarti kan. Lengkap sehat. Dia Kalau sehat. yang cowok minum-minum nggak suka ya kayak kita ini berarti enggak suka ya. Saya juga minum. Weh. Jadi nggak apa-apa kalau minum. Pertanyaan kedua. Jika kamu akan memasak masakan Jawa atau masakan Eropa? Masakan Eropa itu bumbunya lebih sedikit dan lebih cepat bikinnya. Jadi kalau lagi mau cepet-cepet Eropa. Iya. BTS J-Hope apa BTS Jimin? J-Hope. J-Hope. Aku seneng. Oh kenapa mau senang J-Hope?
personality-nya sangat bright gitu loh. Iya, dia bener-bener kalau dia ketawa itu nular. Ales, Arema atau Persija? Arema, Why? karena sama-sama lahir bulan Agustus. Oke. Aku tahu lah Ales ulang tahunnya kapan. Kapan? 2-3 Agustus. Salah. Yang benar? Tanggal 6. Ganteng atau pintar? Pinter. Soalnya bisa enak diajak ngobrol. Keras apa lunak? Keras atau lunak? Keras. Aku gini berarti ya. Kamu suka kekerasan. Sondrenalin atau synchronize face? Sinkro. Karena line up-nya biasanya lebih sesuai sama genre musikku. Jumain atau Jimmy? Jumain atau Jimmy? Jumain atau Jimmy? Jimmy. Jimmy. Iya. Kenapa emang? Nggak tahu. Namanya enak Enak. didengar. Tapi kamu tahu siapa Jimmy? Nggak tahu. Nanti kamu lihat video. Oke. Oke. Nanti lihat Jimmy. Ales, ada pesan-pesan nggak nih buat junior-junior kamu yang bakal mengikuti beauty pageant? Dinikmatin aja, jangan terlalu ngoyo, Oke. jangan terlalu maksa menghalalkan segala cara karena bakal capek sendiri. Dinikmatin dan di-embrace setiap waktunya, setiap karantina itu pengalaman dan itu menyenangkan dan gak bakal balik ke situ lagi kan. Terus sama teman-temannya seangkatan itu harus saling ngehargain, pokoknya kalau aku sih jangan dianggap saingan gitu, biar kayak aku sama teman-teman kakak Mbak Yuku tuh sampai sekarang masih benar-benar kayak keluarga, masih ada grupnya, masih kalau ada satu lahiran, satu nikah tuh pasti kasih undangan jelas, kasih hadiah, masih benar-benar setidaknya siapapun tuh jenguk kayak gitu, jadi masih benar bonding. Dan dari sini kita memahami kontes kecantikan ini hanya bukan sekedar cantik ternyata pemirsa. Di sini banyak ada kayak pengetahuan, lalu ada skill. Jadi semuanya tuh menyeluruh tuh dapat. Semuanya dapat ketahuan. Tapi memang seperti itu ya. Dan menurutku sih cantik itu relatif. Jadi kalian tetap pede aja kalau mau ikut kompetisi kayak begini udah Betul. show up yourself aja deh. Nggak harus cantik kok Betul. untuk ikutan ajang seperti ini. Jadi yang penting kalian pintar. Well punya groom skill yang tadi, lain. well groom tuh soalnya dibawa kemana-mana kan. Yoi, well groom tuh. Not. Harus wangi, bersih gitu. Yoi. Oke deh Ales. Thank you terima atas kasih waktunya. banyak. Oke, udah mampir Apa? ke sini. Mesti bati. Oke, kayu bersambut. Kasih. Sampai jumpa lagi di next episode barengan kita The System. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel kita. Oh iya, komen-komen juga, komen terbaik bakal ada giveaway Ini. dari kita loh. Ya, kita kalian mau kritik atau Buat mau apa? dua pemenang. Mantap bot dan sampai jumpa lagi. Bye. Dadah.